apa? Semakin bersih atau semakin kotor? Ya ini zaman hidup di zaman kita ini. Jadi kita hidup di zaman seperti itu. Zaman yang bersih dari kontaminasi keburukan adalah di masa Rasulullah SAW. Karena setiap ada kesalahan langsung diingatkan Nabi. Setiap ada perbedaan langsung diselesaikan di hadapan Nabi. Makanya ketika Rasulullah meninggal dunia, pasca Rasulullah SAW meninggal dunia, itu Abu Bakar dan Umar ingin berkunjung ke rumah seorang wanita. Ya, namanya Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman ini? Seorang wanita tua yang merupakan bagian khadamnya Nabi SAW, pembantunya Nabi SAW, dan ibu angkatnya. Ya, termasuk ibu angkatnya Rasulullah, ibu asuh. Dulu bahwa ini budak dari ayahnya, lalu dihadiahkan kepada Nabi dan dimerdekakan oleh Nabi, tapi tidak mau pulang. Dia ingin ikut bersama Rasulullah SAW. Nah, dan Nabi menghormati sekali wanita ini. Jadi kalau habis dari masjid itu sering mampir ke rumah Ummu Aiman ini. Nah, pasca Rasulullah meninggal, Umar ngobrol sama Abu Bakar. Bagaimana kalau nanti sepulang dari masjid kita mampir ke rumah Ummu Aiman, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka disepakatilah Abu Bakar dan Umar. Setelah dari masjid, kemudian beliau berdua langsung ke rumah Ummu Aiman. Sampai di rumah Ummu Aiman, ditemukan Ummu Aiman menangis melihat kedatangan dua sahabat ini, nangis. Lah Umar menyangka Ummu Aiman nangis itu menangisi tentang kematian Rasul. Maka diingatkan oleh Umar, ya Ummu Aiman, apakah engkau tidak mengerti bahwa saat ini Rasulullah SAW itu berada di tempat yang jauh lebih baik, lebih mulia bersama dengan Rabb-Nya. Kenapa kamu harus menangisi beliau? Ternyata jawaban Ummu Aiman sangat menakjubkan, sangat menakjubkan. Apa kata Ummu Aiman? Wahai Umar, wahai Abu Bakar, saya paham betul dan saya yakin saat ini keberadaan Rasulullah itu sangat mulia. Karena Nabi ditempatkan di tempat yang sangat mulia. Dan tentu aku ikut senang dengan itu. Nah, aku menangis ini bukan menangisi kematian Rasulullah. Ini yang unik ya. Yang aku tangisi itu bukan apa? Kematian Rasul, bukan kematian beliaunya. Tapi yang aku tangisi adalah dengan kematian beliau ini apa? Qata al-wahyi. Terputus wahyu dari langit ini. Perhatikan. Kalimat yang simpel, sederhana, tapi dikaji oleh para ulama, memiliki makna yang sangat dalam. Ini menunjukkan tentang pikiran Ummu Aiman melihat kematian Nabi itu bukan kematiannya yang dilihat. Kira-kira apanya? Efek kematian Rasulullah itu. Ya Allah. Jadi dengan sebab wafatnya Nabi itu terputus wahyu itu dari langit. Berarti apa kesimpulannya? Musibah. Ini pikirannya Ummu Aiman tajam sekali, Pak. Jadi ngelihat sesuatu bukan yang dohir itu, tapi efeknya. Orang bisa berpikir begini itu jarang ditemukan. Biasanya kalau ada kasus yang kita lihat apanya? Kasusnya.
kasusnya. Sama dengan ketika ada bapak ibu Ustadz, kapan bisa ketemu Ustadz? Ini mau meruqyahkan anak saya Ustadz. Loh kenapa? Terus bermasalah pokoknya. Akhirnya kita datang, kumpul, ketemu. Nah, begitu didiagnosa, ternyata yang perlu diruqyah bukan anaknya malah bapaknya. Coba perhatikan, ini berarti kan nggak memandang sesuatu itu nggak teliti, nggak peka, nggak dalam melihat masalah. Ya Allah. Nah, ikhwas sekalian, jadi yang dilihat oleh Ummu Aiman itu efek. Lahirnya Rasulullah merupakan karunia, wafatnya Rasulullah merupakan musibah. Nah, berarti setelah ini musibah datang kepada kaum muslimin. Apa yang dipikirkan oleh Ummu Aiman, terputusnya wahyu, itu berarti bencana. Apa bencananya? Bencananya banyak sekali, terjadi fitnah-fitnah yang luar biasa ini. Dan itu bisa kita saksikan hari ini. Bisa kita lihat hari ini. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, jadi kita harus paham bahwa kita hidup di zaman yang sedang berkecamuknya fitnah. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap seorang muslim hidup di zaman fitnah ini? Carut marutnya pemahaman agama. Ya, carut marutnya pemahaman agama. Orang berbicara agama itu enak dhewe. Bener apa enggak ini? Enak dhewe bicara agama. Enggak ngerti-ngerti agama, komentar semua tentang agama. Jadi ngeri gitu ya. Nah, oleh karena itu pagi ini kita akan bahas masalah ini. Ya. Apabila fitnah telah datang. Apabila fitnah telah datang. Artinya panduan hidup seorang muslim hidup di zaman fitnah ini. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum masuk ke materi penting, kita bahas dulu dalil tentang fitnah itu. Ya, kita bahas dulu dalil tentang fitnah. Yang pertama, riwayat Imam Muslim dari sahabat Usamah. Dari sahabat Usamah. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Usamah, ya, dia berkata bahwa Rasulullah SAW itu asyrafa ala utumin min atomil Madinah. Suatu saat Nabi itu mendaki bukit, ada yang mengatakan benteng, di antara bukit-bukit yang ada di Madinah. Nabi naik ke atas bukit. Nah, setelah itu Nabi berkata kepada para sahabatnya, hal tarawna ma ara, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Ya, apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Lalu Nabi mengatakan, inni la ara, sesungguhnya aku benar-benar melihat, benar-benar menyaksikan mawaqi al-fitani, fitnah-fitnah. Itu bukan fitnah, tapi fitnah-fitnah itu menunjukkan apa? Banyak sekali fitnah-fitnah ini berjatuhan. Ya, sesungguhnya aku benar-benar menyaksikan dan melihat apa? Fitnah-fitnah itu berjatuhan. Khilala buyutikum, di sela-sela rumah kalian. Kama waqi'il qatra, sebagaimana berjatuhannya air hujan.
Oh, gimana ini? Nabi menggambarkan fitnah itu berjatuhan di sela-sela kaum muslimin, di rumah-rumah kaum muslimin, seperti berjatuhannya air hujan. Apa indikasinya? Satu, hadis ini mengindikasikan tentang betapa banyaknya apa? Fitnah-fitnah itu. Betapa banyaknya fitnah-fitnah itu. Kemudian yang kedua apa? Hadis ini mengisyaratkan bahwa beliau menggambarkan fitnah seperti air hujan, seperti air hujan. Artinya merata. Menunjukkan fitnah itu merata. Makanya hujan kan tidak satu tempat begini, seperti gerojokan air gitu ya. Tapi apa? Merata air hujan. Kemudian yang ketiga apa? Menunjukkan tidak ada satu lubang. Ketika air hujan sudah turun, ketika hujan sudah jatuh, maka tidak ada satu lubang pun kecuali fitnah pasti akan masuk. Makanya disebutkan Nabi tadi apa? Fitnah itu berjatuhan di sela-sela rumah kalian. Ya Allah. Iya. Makanya sekarang orang selingkuh itu nggak pakai keluar rumah, nggak usah keluar rumah. Bisa dalam rumah, bahkan tidur bersama istrinya itu bisa selingkuh gitu. Bisa apa enggak? Bisa. Saking pinter ya wong lanang ya. Saking pinter wong lanang. Allah. Ini poin pertama. Tentang hadis yang berkaitan dengan apa? Fitnah. Hadis kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian untuk beramal. Ini wasiat Nabi kepada para sahabat. Ya, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian untuk melakukan amal-amal soleh. Segera kata Nabi. Sebab fitanan kaqita'il lail mudlim. Akan terjadi fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Akan terjadi fitnah-fitnah yang sangat banyak seperti potongan malam yang sangat gelap. Nah, saking dahsyatnya fitnah itu, apa kata beliau? Yusbihur rajulu mu'minan. Pagi hari orang itu masih beriman, masih mukmin dia. Ya, wa yumsi kafiron, sore hari berubah menjadi kafir. Pagi hari orang itu masih mukmin, sore hari orang sudah berubah menjadi kafir. Atau sebaliknya, au yumsi mu'minan. Sore hari orang itu masih beriman, wa yusbihu kafiron. Sore hari orang itu menjadi kafir. Ya, sore menjadi mukmin, pagi hari menjadi kafir. Lalu yabi'u dinahu. Di zaman itu, ketika fitnah itu sudah tiba, yabi'u dinahu. Orang menjual agamanya. Bi'aratin minad dunya, dengan sepotong, dengan urusan dunia ini. Dengan secuil urusan dunia. Insyaallah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, fitnah-fitnah ini tidak terhitung jumlahnya. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Al-Fitan. Di Al-Fitan itu kitab yang memuat khusus hadis-hadis yang berkaitan apa? Masalah fitnah. Ya, kapan-kapan kita bahas ini. Ya, lah dari fitnah-fitnah yang jumlahnya Masya Allah itu, ya, udah nggak kehitung jumlahnya ini, nggak kehitung dan terjadi semuanya. Yang disabdakan oleh Nabi itu terjadi semuanya, sudah terjadi semuanya.
sudah terjadi dan sedang terjadi. Makanya kita hidup di zaman fitnah ini, Masya Allah. Makanya nggak usah terlalu panik ya dengan apa-apa yang menimpa kita, nggak usah panik. Hal-hal yang aneh itu terjadi, yang nggak logis itu terjadi. Dalam beragama antum lihat itu, Masya Allah. Yang benar-benar nyimpang itu katanya Pak, ini pemahamannya tingkat dewa. Tulisannya. Ya kan ada tulisan gitu kan? Atau di medsos itu tingkat dewa. Zikir sampai gila itu katanya apa? Zikir tingkat dewa. Astagfirullah. Ini makanya di zaman fitnah itu yang luar biasa. Nanti akan kita bahas hadis yang diucapkan Nabi itu seakan-akan kayak hadis hari ini keluarnya gitu loh. Bagaimana tidak, itu diucapkan beberapa abad yang lampau, sekarang kita nonton ada di depan mata kita, coba bayangin. Di depan mata kita. Malah ada tafsirnya surat apa? Coba dibuka surat Maryam ayat 59. Surat Maryam ayat 59. Coba tafsirnya itu. Itu seakan-akan tafsir itu kayak keluar tadi malam gitu, Pak. Tafsirnya itu. Ketika Allah menjelaskan ciri-ciri generasi buruk. Ya, surat 19 ya. Surat 19. Ayat 59, Pak. Iya, surat 59 di situ disebutkan apa? Iya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Masya Allah. Nih, akan datang generasi buruk setelah mereka. Jadi generasi baik sudah nggak ada, orang-orang soleh sudah berkurang, ya. Akan datang generasi-generasi yang buruk. Cirinya dua, tandanya dua. Pertama, apa di situ? Adha'us sholat, menyanyiakan salat. Yang kedua, memperturutkan apa? Nah, itu tafsirnya yang Masya Allah. Tafsirnya itu luar biasa. Tafsir pertama, kata Imam Hasan Al-Basri, yang dimaksud adha'us sholat, menyanyiakan salat itu adalah atolul masajid. Atolul masajid. Banyak kaum muslimin meninggalkan masjid. Akhirnya sholatnya banyak yang di rumah. Nah, sholat yang di rumah itu dikatakan menyia-nyiakan sholat. Kenapa? Karena sholatnya di omahku, Pak. Sholatnya sakarepe dhewe. Bener apa enggak? Nontonnya waktunya sakarepe dhewe. Suka-suka saya. Bukan jamaah. Terus panjang pendek ya sakarepe dhewe. Menu pilihan. Jadi kalau sholat itu kayak menu pilihan, prasmanan, ya terserah dia. Ya. Ini subhanallah, itu terjadi itu. Ini kata Imam Hasan Al-Basri. Yang kedua, yang dimaksud wadaba'u syahwat artinya apa? Mengikuti hawa nafsu itu adalah walazimud doyi'at. Mereka mendatangi tempat-tempat hiburan. Masjid ditinggalkan, tempat-tempat hiburan dimakmurkan. Nah, dilihat sekarang pas apa enggak ini? Pas. Itu tafsir dari Imam Hasan Al-Basri. Yang kedua, ditafsirkan oleh Imam Ka'ab Al-Akhbar. Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, la ajidu, aku telah mendapatkan sifatul mu'minin, sifat-sifat orang mukmin ini di kitab kita ini.
Itu sifat orang munafikin. Sifatul munafikin fi hadzal kitab. Di kitab ini aku sudah temukan, demi Allah kata beliau. Demi Allah. Apa katanya? Syarabina lil qahwa. Mereka minum kopi. Lah kayak tafsir Mang Bengi loh ini. Padahal tafsir ini keluar, nenek kita belum lahir, Pak. Kalimat ini sudah ada. Tapi kalau dibaca sekarang itu persis apa? Kayak hadis tadi sore gitu kan. Mereka minum kopi. Itu ciri munafik kata beliau. Duduk kopi ini loh ya, jangan salah paham. Gue munafik tuh enggak kayak gitu. Ayo kira-kira apa nih Pak? Mananya yang dikatakan nifaknya di mana ini? Tengok itu Mas. Apa yang dilakukan selama itu di sana coba? Terdengar suara azan? Enggak dengar Mas, dangdut kok. Full. Apalagi sekarang itu Masya Allah. Antum kalau datang lewat dari pertigaan jalan itu, terus ke kanan nanti ada kan jalan masuk ke sana itu Grand itu. Nah, itu kan warung-warung. Itu setiap warung itu ada pemandunya, bukan musiknya. Pemandunya Mas, betul. Nah, itu ada sekarang. Satu warung, setiap warung itu ada. Ya antum jangan suudon ke saya. Jangan suudon. Ustaz masuk ya ojo ngono. Saya kan lewat gitu. Lewat itu denger kan, oh lihat, oh Masya Allah. Setiap warung Pak itu Pak. Allah, gak kerasan gimana. Makanya rusak itu gak jauh-jauh. Itu dari situ, itu awal semua kerusakan dari situ. Menyanyiakan waktu. Melampiaskan. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri itu walazimud doyiat, mereka datangi tempat-tempat hiburan. Kenapa dikatakan mengikuti hawa nafsu? Karena di tempat hiburan itu kebutuhan semua nafsu itu ada di situ. Ada enggak? Kepingin apa yang enggak keturutan di situ? Ayo. Itu tafsir yang dikatakan oleh beliau, Masya Allah. Terus ada yang ketiga lagi apa? Ini kalau lengkap tambah bagus itu tafsirnya. Ya. Taraqiban ar-raqib al-an'am al-himar fit turuq. Apa kata beliau? Para ulama mengatakan mereka menaiki kendaraan-kendaraan berbagai dari binatang ternak, dari himar-himar, keledai-keledai, dan mereka menyelusuri jalan-jalan. Apa itu? Hah? Mereka menaiki kendaraan-kendaraan yang mereka miliki dan menyelusuri jalan-jalan. Touring. Allah, kena di situ. Sampai akhirnya apa? Sifat ini sangat tidak baik. Bukan dilarang mutlak, bukan. Asalnya kan boleh. Sepeda itu boleh enggak? Boleh, ya masalah. Olahraga silakan. Bagus. Ya, tapi ada bahaya yang mengintai di sana. Harus ekstra hati-hati. Ya, kenapa kalau udah demikian ini waktu enggak kenal waktu, Pak. Akhirnya apa? Tarakina lil jamaat. Mereka tinggalkan salat berjamaah. Ya. Lalu beliau mengatakan apa? La yakhafunallaha fis sama'. Mereka tidak punya rasa takut kepada Allah yang ada di langit, wala yastahyunan nasa fil ard, dan mereka enggak punya rasa malu pada manusia yang ada di bumi ini. Dan malamnya mereka habiskan untuk tidur melulu, siangnya mereka habiskan untuk bermain-main. Wa tarkulis salat, dan mereka menyia-nyiakan salat. Saenake dhewe salat. Ya Allah, itu tafsir surat apa tadi? Ya, Maryam ayat berapa? Itu kalau dibaca kok persis dicocok-cocok. Padahal enggak. Ucapan ulama ini itu sudah ada beberapa abad yang lampau. Tapi kita membacanya itu seakan-akan apa?
Kayak hadis cetakan baru ini. Hadis cetakan baru. Nah, jadi itu bagian dari fitnah-fitnah. Dari sekian banyak fitnah yang gak terhitung itu, ada 2 fitnah yang paling mengerikan. Ya, nanti ada pembahasan sendiri tentang ini. Ada 2 fitnah yang paling mengerikan. Kenapa? Sebab kalau ini nanti menimpa kaum muslimin, itu bisa mencabut iman itu seakar-akarnya. Gak main-main ini. Murtad gak sadar itu terjadi. Dan ini keadaan masyarakat generasi kita hari ini sudah banyak, sudah mulai terjadi ini. Sudah mulai terjadi. Sudah mulai terjadi. Kenapa saya berani ngomong begini? Pasien ini sono mas. Ibu-ibu, beberapa ibu-ibu sudah datang, bapak-bapak datang, bapak ibu datang menceritakan beberapa perubahan-perubahan pada anaknya semenjak pandemi, yang paling banyak semenjak pandemi. Jadi ada yang sudah anti agama, sudah ada. Sholat itu gak mau sholat. Sebelum pandemi kemarin, sebelum masuk sholat dia sudah siap-siap. Sekarang Ustaz gak mau sholat belas. Apa itu sholat mah? Buat apa sholat mah? Ini perintah agama. Apa itu agama? Jadi memaikat yang rano yo ilmu ini pas-pasan bisa. Ya nangis tok akhirnya. Bahkan kalimatnya kalimat kecil yang keluar dari orang tuanya ini. Jadi kayak nauzubillah minasyaitan. Dan ini banyak peristiwa ini. Dan bisa bayangkan. Apa 2 fitnah ini yang paling dikhawatirkan oleh para ulama, terutama ulama-ulama sunnah. Selalu mencermati, selalu mewanti-wanti, selalu mengingatkan 2 fitnah ini. Yang pertama fitnah syahwat, yang kedua fitnah syubhat. Nanti ada pembahasan khusus tentang masalah ini, dalilnya mana dan solusinya bagaimana, efeknya kayak apa. Baik. Nah, sekarang kita kembali kepada materi umumnya. Sikap seorang muslim hidup di zaman fitnah. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah iktsarul istighfar wa zikir wa doa. Perbanyak istighfar. Minta tolong ini ya jangan ditulis aja ya. Jadi benar-benar banyak istighfar kita. Benar-benar banyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar, perbanyak zikir, perbanyak doa. Perbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Nah, ayo lewat. Kenapa kita perbanyak istighfar? Dan kenapa kita mensikapi dengan memprioritaskan istighfar dan doa ini? Karena kerusakan-kerusakan itu tidak lain karena dosa manusia. Kerusakan-kerusakan yang terjadi itu karena dosa manusia. Ya, bisa dilihat di surah Asy-Syu'ara surat 40 Asy-Syura, maaf, Asy-Syura surat Asy-Syura ayat 30, coba bisa simak. Allah. Ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana di situ? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Iya, silakan.
Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Ya, ini dalil pertama. Kesalahan, kerusakan yang terjadi itu tidak lain karena apa? Dosa yang dialami oleh manusia. Nah, kemudian apa? Kenapa kok kita sambut dengan istighfar? Sebab istighfar itu yang akan menjadi penyelamat bagi kita. Istighfar itu yang akan menjadi makhraj bagi setiap kesulitan kita. Jadi istighfar itu nggak ada tidak hanya berkaitan dengan masalah dosa saja. Tidak hanya dengan dosa saja. Datangnya rahmat, datangnya pertolongan Allah, terbukanya pintu-pintu buhul-buhul kesulitan. Makanya dianjurkan oleh para ulama, kalau kita mendapatkan kesulitan-kesulitan atau dihantam oleh fitnah-fitnah yang keji, pertama yang dilakukan seorang muslim apa? Perbanyak istighfar. Apa keistimewaannya? Mari kita lihat hadis Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar. Man lazimal istighfar. Barang siapa yang melazimi istighfar. Berarti melazimi itu artinya apa? Sering banget. Ini betul-betul diterapkan dan diyakini, Masya Allah. Pengaruhnya luar biasa. Ya, pengaruhnya luar biasa. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimi istighfar, maka ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Allah akan jadikan baginya ya dari setiap kesedihan itu kelapangan. Nih, yang pertama keutamaannya. Allah jadikan setiap kesedihannya itu berupa kelapangan. Apanya di situ? Kesedihannya akan dihilangkan Allah. Diganti kelapangan hati. Kelapangan masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa min kulli dhiqin makhrajan. Dan dari setiap kesempitan, kesulitan, Allah berikan jalan keluar. Ya. Allah jadikan dari setiap kesempitannya itu apa? Jalan keluar. Nah, ini kalau punya masalah-masalah yang ruwet, yang bundeli. Kan ada masalah-masalah itu sebenarnya sederhana, cuma dibikin sulit oleh manusia itu kan ada. Ya kan? Seperti di tempat kami itu izin untuk bangunan itu sampai sekarang nggak keluar. Jadi kan sebenarnya kan mudah ini kan. Tapi alhamdulillah urusan yang lain diberi kemudahan oleh Allah. Ada beberapa oknum yang memang nggak menghendaki mudah. Gitu. Tapi kita yakin jika Allah, nah ini kan bagian ujian-ujian bagi kita ini. Ya, makanya jangan lepas dari Allah Ta'ala. Jangan lepas dari Allah. Seberapapun giginya orang-orang yang anti kita, intinya kan di situ aja sebenarnya. Pertama diminta foto lingkungan ini karena areal hijau, karena pinggir sawah. Foto ternyata di samping kita tuh padat penduduk sudah. Apa? Tetap hijau, ngono ya modelnya. Ini tempat penghijau, tetap. Padahal kemarin kalau sudah padat berarti sudah berubah. Foto akhirnya kan difoto, kita buktikan. Oh, jadi di tengah-tengah masyarakat. Apa? Ini tetap hijau, Mas. Ya terserahlah, kita minta tunggu kepada Allah. Allah izinkan akan jalan. Sudah selesai kita. Nikmati aja terus kita. Teman-teman nggak usah kita putus asa gitu kan. Ya. Ini kan yang lain, programnya lancar semuanya. Malah kita sekolah di pendidikan di Diknas itu sangat bergantung dan berharap pada kita.
Sampai surat-surat yang kita belum minta itu sudah dibuat Kadiknas. Iya, SMP SMA itu belum ada, belum mimpi, kita masih 2 tahun sudah dibuatkan, sudah tak buatkan, sudah selesai. Kalau ada yang daftar SMP terima. Umur berapa saja, ini per umur 90 trimon. Kadiknas itu kasih diajangi ombong gitu. Allah, sangat berharap kita nanti menjadi percontohan di sana. Karena memang sekolah kita unik ya. Yang kita buat ini unik. Gak pakai tes, gak ada tes. Tes itu untuk klasikal aja. Jadi gak ada tes, gak lulus ditolak, itu gak ada. Ini beban. Ya, udah gak usah tak ceritakan di sini. Antum malah pusing nanti. Sudah ya. Ini kaidah apa? Keutamaan istighfar. Kesulitan akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Yang ketiga, nah ini yang menarik ini. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Nah, makanya teman-teman sekalian, kalau sudah berbanyak istighfar, banyak doa, letakkan logika. Udah jangan diakal-akali sudah. Dan jangan ada kesempatan hati dibiarkan berbisik. Iki isok tah. Oh, ini suudon, ini maksiat ini. Tidak boleh seorang mukmin berpikir begitu. Iki isok tah ini. Kalau ditanya antum harus yakin loh. Yakin ya yakin mas. Itu berarti apa? Gak yakin. Dan itu maksiat. Kenapa? Karena kita suudon kepada Allah. Antum ragu kepada Allah Ta'ala. Benar gak? Iya apa enggak? Yakin yang Gusti Allah? Yakin mas. Tapi tapi Allah iso. Allah iso ya Allah. Ini maksiat ini. Enggak boleh. Makanya ruwet. Ada yang bermasalah di sini. Makanya kalau sudah berbanyak istighfar, melibatkan Allah, letakkan logika. Cari hikmahnya. Jangan lihat masalahnya. Cari, pasti ada hikmah di balik ini. Itu. Ya, ini rahasia istighfar. Kenapa dalam menghadapi fitnah kok kita perbanyak istighfar? Karena ini solusinya. Di sini banyak hal-hal mungkin bisa dibalik musibah itu, di situ Allah siapkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam untuk mendapatkan posisi yang tertinggi, kedudukan yang terhormat, dia melalui apa? Fitnah-fitnah yang tidak sedikit. Ya, engko lambe sampean durung tau dicemplungno sumur. Artinya kan belum berapa kesulitan yang kita hadapi, belum apa-apa. Ya? Nah, ini yang pertama. Ini yang pertama. Dalil keutamaan istighfar. Kenapa kok kita sambut istighfar? Kok kita sambut dengan doa? Dalil kedua. Dalil kedua. Surat 6 ayat 17. Surat 6 ayat 17. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Iya. Silakan. Dan jika Allah menimpahkan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini doanya. Ini. Jika Allah menimpakan sesuatu bahaya kepadamu, nggak ada yang bisa menghilangkan kecuali Dia. Makanya kenapa kita berdoa? Karena nggak ada yang bisa menghilangkan musibah kecuali Allah. Ini. Nah, dan yang terakhir, dalil terakhir, rahasia terkabulnya doa Nabi Yunus. Apa rahasianya, Pak? Jadi keangger loh ya, keangger sama kena masalah langsung baca doa Nabi Yunus, langsung apa? Langsung cair. Nggak ada rahasianya.
Oh, kok tak waca bolak-balik Ustaz sampai ngiler aku maca ini. Kok sik pancet nasib kuwi. Ternyata ada rahasianya, ya ada rahasianya. Lah rahasia ini rata-rata kita nggak punya syaratnya itu. Rata-rata kita nggak punya syaratnya. Apa syaratnya ini? Kita buka surat 37 ayat 143 144 itu baru terungkap nanti. Doa satu kali baca, ya langsung Allah actionkan. Para malaikat ditugaskan oleh Allah untuk action satu kali baca. Ternyata ayat 143 144 surat 37 ya, surat 37 ayat 143 dan 144. Falaula annahu kana minal musabbihun lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ya. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir atau bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Salah. Ayo coba pelajaran apa yang kita bisa petik ini? Hah? Ayo terusin apa? Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Hadis Nabi SAW. Kenalilah Allah di waktu Anda lapang. Yang serius waktu doa. Di waktu Anda lapang. Di waktu Anda sehat. Di waktu Anda berhasil. Di waktu Anda berkecukupan. Ingat kepada Allah yang serius. Kalau udah begitu, ya'rifka fisyiddah. Di saat Anda kritis, di saat Anda terzolimi, di saat Anda terkepung, saat Anda dalam kondisi bahaya, Allah akan menolong. Makanya disebutkan sekiranya Nabi Yunus itu sebelumnya bukan orang yang bertasbih. Kalau sebelumnya dia tidak selalu bertasbih, maka Allah akan apa? Biarkan dia di perut ikan itu sampai kiamat. Berarti sebelum peristiwa itu apa? Nabi Yunus banyak bertasbih kepada Allah Ta'ala. Lah iki kuwaliane Pak. Kula sampe itu baru kelenger ndonga tewemen tahajute masyaallah jam 1 wis tangi. Iku nek wis apa? Tuh masalahnya. Nek kepepet baru tewemen. Wis kena dititeni ngatene. Kena dititeni. Ada bapak-bapak itu. Anak pengajian itu tenang, nangis. Wis batin iki paling kena masalah ini. Gak lihat mari pengajian sudah pulang mendekat, insyaallah kenalan. Kenapa Pak? Dalam bundi Pak, insyaallah nasihatnya menyentuh. Kena masalah segini ya Mas. Potretnya itu potret kemiskinan. Tadi aku tekun ke masjid muadzin durung datang wis ana soft pertama gitu. Kewape wis mulai dhek tetep tengok-tengok. Coba masalah diangkat oleh Allah. Apa yang terjadi? Hah? Ya kayak kita ke musim corona kemarin dungo niku Masya Allah Mas. Ben maca WA aku langsung dungo. Soalnya kematian sing diwaca. Apa maneh kula mbek sampean wis mulai irunge buntu sese. Wah, wis gak wani ngomong kan komentar. Ana entut gak ambus bingung pisan. Ini masalah ini wis gak mencium sesuatu. Iya kan? Ya Allah. Ayo dibiasakan ini Pak. Jadi pengaruhnya sangat dahsyat sekali. Di waktu kita santai, di waktu kita tenang, di waktu kita berkecukupan, perbanyak ingat kepada Allah, perbanyak kenal dengan Allah, perbanyak komunikasi dengan Allah. Di saat kita kritis, di saat kita terjepit, di saat kita terkepung, saat kita teraniaya, Allah akan ngurusi kita. Itu. Makanya
di dalam tafsir, di dalam syarah hadis itu, ketika Nabi Yunus mengatakan apa? La ilaha. Nah, orang biasanya kan gini Pak, kesalahan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Kesalahan yang paling banyak orang ketika kena masalah itu cari doa-doa yang sekiranya dianggap apa? Ijabah. Mas, daluk dongane ijabah Mas. Kayak ono dongane Nabi Yunus iki. Ini Mas doanya Nabi Yunus seneng. Dikira itu yang masalahnya bukan karena bentuk redaksi hadisnya. Ngerti maksudnya ini? Kan kadang-kadang kita itu terpengaruh dengan redaksi doanya itu gitu loh. Doanya Nabi Ibrahim pas mau dibakar iki Pak. Gak sido. Jadi sok peneng delok ngene diwaca seje hasile. Wong seje lambene soalnya. Kalimatnya padha tapi sing beda. Sing maca iki beda ngono lho. Keberadaannya, keyakinannya sebelumnya. Coba dua kasus yang sama. Begitu Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu malaikat-malaikat yang di langit itu bergemuruh. Mengomentari apa katanya? Ini suaranya Yunus ini. Karena apa? Karena sudah viral sebelumnya. Jadi begitu berbunyi itu suaranya sudah langsung ditangkap. Padahal Nabi Yunus ini berdoanya kapan? Ketika ada di dalam perut ikan dan itu ada di dasar laut. Logisnya nggak bisa Pak. Kata bengok sopo sing ngrungok nih. Saya coba. Makanya ini sebuah gambaran bagi kita. Orang kalau udah kena masalah logika nggak bisa logika ini. Tapi kalau sudah berserah diri kepada Allah, apa yang nggak mungkin menurut Allah? Jelas ini. Itu kan masalah. Nek menurut logika saya coba. Dolai wa etok angel. Ayo ngiwak sakmono kae. Terus manggone nggih endi? Ayo. Apa dipancing, apa dijaring, apa disangkali ya nae. Ayo nyari ikan etok aja sulit ini. Subhanallah. Kan enggak logis sudah. Sudah di dalam perut ikan, di dasar. Lah laut sak nambane, Mas. Tole ini di gitu loh. Oh nyari ikan itu aja sudah. Anda nggak pengen, Masya Allah sudah. Ini pelajaran penting bagi kita. Pelajaran berharga bagi kita. Makanya kalau sudah melibatkan Allah, jangan apa? Jangan gunakan logika lagi. Jangan udah yakin dengan Allah. Sudah jalani terus, jalani kehidupan. Tapi tawakalnya kepada Allah. Wong kalau misalnya kena masalah turunnya saya lengger. Ya, tidurnya yo belas-belas. Melek dalune kurang, maca Qur'ane belas, YouTube bae ngono. Ya, WA chatting kan entek. Quran dibaca. Ya, ditingkatkan baca Qur'annya, ditingkatkan zikirnya, ditingkatkan ibadah sunnahnya. Itu jalan yang harus kita tempuh. Itu yang pertama. Menghadapi zaman di zaman fitnah. Ini sikap seorang muslim. Ya, nah ini memang sudah sunatullah ya. Orang nggak suka dengan dakwah sunnah itu sudah di mana-mana. Ini sudah di mana-mana. Sampai saya di masjid itu ada masjid yang ya Quran hadis lah. Ya masjid Quran hadis. Saya diminta di situ. Setiap kali saya udzur tak gantikan ustadz yang lain, ustadz ekon-ekon kita, setribun sebagai sudah siap ustadznya. Tak tembungi ke takmir. Pak, saya bisa udzur, tak gantikan ustadz ini. Oh jangan ustadz, ya, pokoknya kalau nggak bisa ustadz dari dalam yang isi. Oh gitu. Kotor loh satu saat ngundang ustadz dari luar yang sangat luar gitu. Artinya akidahnya sudah beda dengan masjid ini. Tapi punya nama, dipakai di situ, dikritisi jamaah. Kok ngundang ustadz ini gimana? Mau kemana masjid ini gitu. Akhirnya apa? Ini dalam rangka ukhuwah Islamiyah. Jadi kalau dengan orang-orang yang sudah menyimpang katanya apa? Tapi kalau dakwah dengan sunnah, jangan sampai kemasukan sunnah. Allah. Ada apa? Kau nggak ukhuwah Islamiyah, kau nggak dipakai gitu. Jadi kan fitnah itu tadi. Makanya kita sampaikan ke teman-teman, nggak usah terjebak dengan masalah itu. Dan dakwah sunnah itu subhanallah hari ini. Semakin difitnah, semakin dibenci, dakwah ini semakin tidak terbendung. 6 tahun yang lalu
6 tahun yang lalu. Majelis taklim di masjid atau di rumah. Ketika ustadznya nggak bisa, cari ganti itu cepat. 6 tahun yang lalu. Sekarang ustadznya dadak nggak bisa, cari pengganti sulit. Kenapa? Ustadznya kepake semuanya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Dakwah sunnah ini, subhanallah, benar, benar. Kepake semuanya. Wong saya khutbah Jumat nggak bisa loh, dadak itu kan. Besok pagi gitu kan. Tak telepon enggak sih, ada jadwal semua. Sakmu kae lho enggak terjadwal semua. Meniku berita dakwah salaf semakin terkikis. Apa ini terkikis? Allah, dakwah sunnah terkikis. Ada isu-isu seperti itu. Kalau kita itu nggak punya misi dengan dunia, bukan politik, bukan berkepentingan organisasi. Dakwah kita murni mengajak manusia kepada Allah, kepada Rasul, kepada kita, kepada Islam. Mengajak umat di dalam kesatuan dalam agama, akidahnya. Nggak ada kepentingan organisasi, ta'asub kepada sehyong, enggak. Kita diikat dengan ada dalil, terima, sudah selesai. Tapi tuduhannya Masya Allah. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, apa langkah kita di dalam menghadapi fitnah ini? Yang kedua adalah luzumu thalabul ilm. An yalzimal ilm. Hendaknya kita melazimi majelis ilmu. Melazimi majelis ilmu. Kenapa? Untuk membekali diri di dalam menghadapi fitnah syubhat. Wong saniki ceramah niku lak sembarang kali diajar niku, Pak. Sembarang kali diajarkan. Cara-cara ibadah itu karena sudah dibuka bebas. Iki ono cara iku Masya Allah. Sampai ada masjid zikir itu bukan duduk sekarang, berdiri. Ono gerakane. Jadi kayak senam di dalam masjid itu. Di dalam masjid. Jadi baca tasbih itu geraknya kayak apa? Ini baca tahmid itu geraknya kayak apa? Ini kono dewi-dewi Mas. Iku jenenge inovasi tiada. Ini ngalang-ngalai Suzuki. Ada itu sudah terjadi. Bahkan na'udzubillah min syarri dzalik, ketika membaca sholawat dengan na'udzubillah, dengan dangdutan, dengan berjoget ada di dalam masjid. Itu bisa bayangin ini. Waliyadzubillah. Ya semoga Allah melindungi kita semuanya. Nah, apa sekarang korelasinya dengan ilmu? Kenapa kita melazimi ilmu? Kenapa kita melazimi ilmu? Karena dengan ilmu itu kita punya sarana kemampuan membeda. Terkabulnya doa kita, doa yang mana? Allahumma arinal haqqa. Itu dengan apa? Ilmu. Coba, ya Allah tunjukkan kepadaku yang benar itu benar. Tapi kita nggak tahu ilmu, nggak ngaji. Gimana? Bisa bedakan mana yang nggak bisa ya lewat. Nggak bisa. Apalagi kalau ahlul bidah itu kan ngantemnya ke perasaan. Seperti thariqat itu ngantemnya ke perasaan. Sekarang banyak pengikut thariqat itu. Agamanya wong males ini gitu sih. Loh, nggak belajar, dapat ilmu. Nggak beramal jadi wali, bayangin loh. Ya, sholat dengan hati saja cukup sudah dapat surga. Sampai ndonga aja enggak gitu loh. Allah, rusak. Maka terkabulnya doa kita Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'a itu dengan apa? Dengan ilmu. Doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus itu apa? Ilmu lagi kita. Ilmu lagi kita. Itu faidah ilmu untuk memiliki kemampuan membedakan.
Ya, karena sekarang dipaksakan yang nggak benar itu jadi benar. Dipaksakan yang nggak benar itu jadi benar. Ya, ahli-ahli kebatilan tuh malah dibela mati-matian, ya Allah. Ya, perdukunan, sihir, ya kejawen, budayawan, terus dibela semua itu. Ya Allah, benar rusak ini. Maka kita melazimi ilmu, semakin terus kaji ya, ilmu tentang akidah, ilmu tentang fikih, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang muamalah. Kita sibukkan dengan ilmu itu. Kita sibukkan dengan ilmu. Maka jiwa kita akan selamat. Ya, jiwa kita akan selamat. Itu yang ketiga. Yang ketiga, i'tisam bil Quran. Berpegang erat dengan Al-Quran. Nah, caranya pripun? Pertama kita jaga bacaannya. Usahakan kita membacanya yang rutin. Usahakan. Rumahnya dimakmurkan dengan bacaan Quran. Usahakan. Ya, tolong usahakan. Tingkatkan bacaan Qurannya. Tingkatkan. Dengan tujuan apa? Satu, niatkan untuk taqarrub kepada Allah. Niatkan taqarrub kepada Allah, dekat kepada Allah. Yang kedua, niatkan untuk dapat pahala yang banyak. Sebanyak-banyaknya dengan Quran ini. Yang ketiga, berdoa agar kita dan keluarga kita diselamatkan dari fitnah. Kita dan keluarga kita diselamatkan dengan bacaan Quran, mengharap seperti itu. Itu sangat dianjurkan. Makanya perbanyak baca Quran. Yang sudah lama nggak baca Quran, usahakan dibaca. Mulai nanti, jangan nanti sore, jangan kelamaan. Ya, nanti sore nanti ditunda-tunda. Makanya para ulama sunnah mengingatkan apa? Di antara generasi sunnah, generasi salaf mengingatkan, aku ingatkan kalian untuk tidak terikat dengan kata-kata nanti. Jangan dibiasakan kata nanti. Kenapa? Kata-kata nanti itu akan mengubur potensi kita. Potensi hari ini kita bisa baca Quran, gara-gara terikat dengan nanti gak jadi baca Quran. Betul apa enggak ini? Menunda-nunda taubat itu gara-gara kata-kata nanti. Kita gak jadi taubat, gak jadi baik-baik itu karena nanti. Sudah banyak korban gara-gara kata nanti ini. Makanya para ulama sunnah mengatakan apa? Hati-hati dengan kata nanti itu. Rusak diri kita ini. Makanya barangkali kita kemarin sudah berapa hari nggak baca Quran, jangan diteruskan. Mulai hari harus dipaksa baca Quran. Entah cuma 5 ayat atau 10 ayat. Pokoknya harus baca Quran. Kalau sudah berhari-hari baik. Kenapa? Sangat gak bagus teman. Sangat gak bagus. Jadi jangan sampai berbulan-bulan gak baca Quran sama sekali. Berarti siaga satu itu. Kita dalam bahaya. Kita dalam bahaya. Ya, pokoknya hari ini jangan sampai maghrib, ya. Hari ini harus ada bacaan Quran yang dibaca. Harus ada Quran yang itu i'tisam bil Quran. Yang pertama itu, yang kedua mengkaji maknanya. Mengkaji tafsirnya. Ya, mengkaji tafsirnya. Ya. Yang ketiga apa? Mengamalkan kandungan-kandungan ayatnya. Yang ketiga, mengamalkan kandungan ayatnya. Ya, yang keempat, mewariskan kepada anak-anak kita. Anaknya diajari untuk baca Quran, ditunggu ya murojaah. Pas liburan begini di rumah baca Quran. Walaupun cuma setengah lembar, baca. Nah kalau bapak nggak begitu, ingin nggak menjadikan anaknya seperti itu? Aina, ojo sampai baca Quran, ojo sampai nggak baca Quran belas kata bapak. Jadi aneh, lu bapak wis mau coba, haid, bapak haid. Makanya jangan sampai enggak, nanti keras hati kita. Pokoknya usahakan
Kalau sudah kemarin udah hampir 1 minggu nggak baca Quran, jangan ditunda nanti. Itu akan terus nanti. Sampai akhirnya hati kita keras. Dan yang lebih mengerikan apa? Orang yang menjauhi Al-Quran itu akan dikuasai oleh syaitan. Dikuasai oleh syaitan. Bahaya ya, nggak gampang, bahaya. Baik, apa keistimewaan? Kalau sudah itisam Quran, kalau kita sudah berpegang Quran, apa faedah yang kita dapatkan? Apa keistimewaannya? Ya Allah. Pertama, kita akan dijauhkan Allah dari kekufuran. Termasuk anak-anak kita. Kekufuran itu akan menjauhi kita. Akan menjauhi kita. Ya, dibuka surat 3 ayat 101. Surat 3 101. Wa kaifa takfuruna wa antum tusla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Iya, silakan. Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepadamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegang teguh pada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, ayat ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir apa? Barang siapa yang berpegang erat dengan Al-Quran, iktisam bil Quran, maka kekafiran tidak akan mendekatinya. Kekafiran tidak akan mendekatinya. Kekafiran tidak akan berpengaruh kepadanya. Kekafiran itu akan menjauh darinya. Bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Ya. Dalil kedua. Surat 5 105. Surat 5 105. Iya, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini faedahnya, Pak. Lakukan kewajiban, tunaikan ketaatanmu kepada Allah, maka orang-orang yang sesat tidak akan membahayakanmu. Itu jika kamu dapat petunjuk. Kunci dapat petunjuk tadi surat apa? Al-Imran 100. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Barang siapa berpegang teguh dengan Al-Quran, maka Allah akan berikan jalan petunjuk kepada jalan yang Allah beri petunjuk kepada jalan yang. Nah, kalau sudah diberi petunjuk oleh Allah, apa? Kesesatan orang yang tersesat tidak akan membahayakan kita. Allah selamatkan kita. Termasuk anak-anak kita juga begitu. Makanya usahakan rumahnya Quran dimakmurkan dengan Quran. Malam baca Quran. Baca Quran. Anak-anak diajari, Pak. Itu nanti subhanallah. Pengaruhnya luar biasa. Ya, kuat jiwa ini, kuat. Kekufuran itu nggak akan terdas. Makanya kan saya bilang, kalau panjenengan lihat apa ini bangunan rumah, terus pintunya dipakan rayap, jendelanya dimakan rayap, apa komentarnya? Ada yang komentar sak bodoh-bodohnya orang, sak bodoh-bodohnya orang. Ada yang komentar ini rayapnya yang hebat. Kalau kita ngelihat rumah bangunan dimakan rayap kayunya, ada yang komentar ini rayapnya yang hebat. Ada yang komentar begitu? Enggak. Yang dipersoalkan apa? Kayunya. Ini kayunya jelek, begitu loh. Ngerti arah pembicaraan ini? Artinya kalau umat Islam itu mentalnya rusak, orang kafir itu nggak usah sorong-sorong rusak kita, nggak usah sengsara. Makanya kan dibikin syubhat itu. Jelas ya?
Nanti kita akan lebih dekat pembahasan tentang apa tadi? Syahwat dan itu kalau kita baca ngeri sekali. Baik, ini langkah yang ketiga untuk apa? Selamat dari fitnah. Masih poin ketiga, insyaallah poin keempat, kelima, keenam nanti akan kita bahas pada lanjutan pembahasan seterusnya nanti insyaallah. Ada pertanyaan? Ada yang perlu disampaikan kira-kira? Apakah termasuk kesalahan ketika kita biasa zikir pagi petang, tapi seperti biasa gitu Ustaz? Ya dibaca tapi nggak masuk dalam hati. Iya. Kayak orang-orang apa yang umum itu. Jadi kayak ritual ya. Kayak ritual. Nah, ritual itu jadinya murojaah. Kalau nggak dirasakan berarti murojaah itu kesalahan yang paling besar. Kesalahan yang paling besar. Kenapa? Itu zikirnya orang-orang yang lalai. Ya, zikirnya orang-orang yang lalai. Lagi zikir aja nggak inget, apalagi nggak zikir. Paham? Salahnya di situ. Kenapa? Nggak butuh sama Allah. Itu zikirnya orang nggak butuh sama Allah. Makanya Imam Syekh Utsaimin mengatakan apa? Ketika menjelaskan tentang dahsyatnya doa Lailatul Qadar. Para ulama menjelaskan di situ apa keutamanya Lailatul Qadar. Kenapa kok cuma apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu'an. Kok ngene tok Lailatul Qadar. Dulu itu tak gaji ya. Apa sih rahasianya? Ternyata luar biasa ya. Luar biasa di situ itu. Ya, jadi kata Syekh Utsaimin ya, ubudullaha muhtajan lillah ilallah ta'ala. Beribadalah kepada Allah sebagai orang yang butuh kepada Allah. Lah orang kalau doa lagi butuh dengan nggak butuh itu beda. Gitu loh. Sama kita datang ke rumah seseorang lagi butuh, wah ngebet Pak. Sampean mau ke rumah saya kapan? Pun terserah jenengan Pak. Kalau malam monggo, saya ngikutin jenengan saja. Yang penting apa? Loh iya Pak enggak? Nek gak butuh kira-kira gimana? Nek gak butuh gimana? Ya santai-santai aja nggih, mboten perlu kok ya. Gak penting ketemu, gak penting karena gak butuh. Tapi kalau butuh, wis sak esuk sampean nggih endi monggo. Saya ke sana begitu, Pak. Sama dengan siswa dengan dosen. Yang butuh siapa? Siswa. Ujiannya rada ngawur kan dokter ya kan? Mas aku iso iku mari subuh. Siap ngono mari subuh. Kenapa? Karena kita berposisi sebagai orang yang butuh, maka posisikan ibadah kepada Allah seperti yang butuh. Dan zikir pagi petang itu kalau kita baca itu kebutuhan pokok dalam hidup kita ini. Kebutuhan paling pokok dalam hidup kita ini, Masya Allah. Aja sing angger diwaca ae. Makanya nggak berkualitas akhirnya. Karena nggak ada harapan. Nggak ada sing dia. Beda kalau orang melakukan sesuatu ingin ada yang diharapkan. Contohnya gini, kalau kita berkarya, punya apa karya buat karya gitu. Orang yang ingin karyanya itu dihargai atau diberi penghargaan, apa yang kita lakukan kira-kira? Kalau saya membuat sebuah karya dan saya ingin hasil karya saya itu diberi penghargaan, kira-kira apa yang kita lakukan? Hah? Ayo coba. Kita akan menampilkan yang terbaik. Coba kita renungkan sejak sederhana aja. Pernah nggak kita terus tampilkan rukuk yang terbaik? Jadi waktu rukuk itu berapa ya Allah jadikan rukukku ini engkau nilai. Kan ada harapan ayo.
Ini bedanya, ada rohnya sholat itu. Beda jamaah. Antum baca Quran karena ingin ya Allah jadikan ini sebagai pahala dan terima, ingin diterima. Itu beda. Makanya ibadahnya ahli sunnah itu dibangun di atas 3 pilar. Apa? 1, mahabbah. Dilandasi dengan cinta. Cintai amal ini. Yang kedua, roja. Adanya harapan. Ono sing diarep-arep ibadah ini. Ini kan sing diarep-arep terus ndolek ya apa? Makanya nggak berkualitas. Terus pokoknya muni. Bismillahirrahmanirrahim. Mas mis. Beda kalau ya Allah ini mudorot bahaya di sekitar kita. Anak kita kena. Hancur kita. Sampai kemana ada ibu nangis ya Allah. Saya itu anak saya kalau manggil saya itu setan. Anaknya itu Pak. Ya Allah, anjing. Astagfirullah. Nah ini kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai ada musibah menimpa pada keluargaku ini. Serius gitu. Jadi kalau sekedar ritual ya, ini merojaan namanya. Sekedar yang penting apal aja sampai gak lali. Tapi gak ada kebutuhan, ya gak terasa kita. Sama, seperti sholat itu. Iya. Enggak butuh gimana? Lah kalau kita gak butuh, apalagi Allah gak butuh kita, teman. Jelas ya? Makanya nggak heran ya kalau kemudian kita sholat setiap hari hati nggak tambah lembut, nggak heran. Kok tetap kasar, kok tetap jelek akhlak kita? Karena memang kita tidak butuh kepada Allah Taala. Makanya sholatnya tidak merubah karakternya. Puasa nggak berubah, padahal sholat puasa itu merubah karakter. Tarbiyah Pak. Puasa itu tarbiyah, pembinaan mental. Kudu ono sing dirubah. Makanya kan waktu kita bahas puasa itu apa kemarin? As-saum apa? Eling ya. Puasa itu apa? Meninggalkan kebiasaan sehari-hari yang tidak itu saum namanya. Nek siang apa? Menahan makan dari makan dan minum dengan waktu-waktu yang sudah tentu itu siang. Nek saum meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang enggak baik. Makanya puasa sudah kita lakukan, saumnya yang belum. Kan itu. Jelasnya? Baik, ada yang lain. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak langsung ya ada janjian sama mau terapi.